Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sekali lagi mari kita bersyukur pada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, terutama karunia ataupun nikmat kesehatan yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat menjalankan ibadah salat jamaah subuh, dan insyaallah dan semoga kita selalu sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi yang memiliki penyakit, Allah mengangkat dan menghilangkannya dan memberikan kepada kita semuanya kesehatan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan membahas tentang zuhud. Untuk meningkatkan kesalehan spiritual kita sudah mempelajari, pertama kita harus tobat. Yang kedua, kita harus menjadi ahlul wara'. Nah, yang ketiga ini pun ada ajaran yang namanya zuhud. Secara bahasa ia bermakna meninggalkan sesuatu atau tidak menyukai sesuatu. Nah, yang dimaksud zuhud dalam istilah, ia adalah meninggalkan kecenderungan dan kecintaan pada dunia dengan semua syahwat, kesenangannya dan godaannya untuk akhirat. Artinya meninggalkan kesenangan, kecintaan dunia untuk kemudian kita beralih menyintai akhirat dan bekerja lebih banyak dan lebih banyak untuk akhirat. Dasarnya adalah banyak di dalam ayat Al-Quran, di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul limanittaqa. Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit, sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Surat An-Nisa ayat 77. Firman Allah yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Adapun kamu, yaitu orang-orang kafir, mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di surah Al-A'la ayat 16 sampai 17. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musaffarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak turunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat ia menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ini di surat Al-Hadid ayat 20.
Demikian juga banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menggambarkan bagaimana pentingnya untuk berzuhud. An Abil Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala Ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbukallah wa zahad fima indan nas yuhibbukan nas. Dari Abdul Abbas Sahl ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang telah datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan yang apabila aku mengamalkannya Allah dan manusia mencintaiku. Maka beliau bersabda, berzuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan berzuhudlah engkau terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya mereka akan mencintaimu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah juga bersabda, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seorang dari kalian yang mencelupkan jarinya ke laut, maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya jika ia keluarkan dari laut. Hadis riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dunia ini seperti penjara, tidak boleh itu, tidak boleh ini, banyak larangan. Ya, tapi kemudian kita akan menjadi bahagia di akhirat kelak dan memiliki kebebasan, demikian bebas di akhirat. Sebaliknya, orang kafir, wah, dunia ini adalah surga, bisa apa saja, ya, melakukan apa saja, menginginkan apa saja. Tapi kemudian di akhirat sebaliknya, ya, akhirat akan menjadi apa? Menjadi sijen, menjadi penjara. Bahkan penjaranya adalah penjara di neraka, dengan semua azab dan kesengsaraan yang akan diterima. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang daripada imam mazhab 4, mengatakan bahwa zuhud itu ada 3 macam. Tingkatan pertama menurut dia, zuhud adalah meninggalkan semua yang haram. Nah, ini zuhudnya orang-orang awam, orang biasa. Artinya mencari dunia hanya sebatas pada meninggalkan hal-hal yang haram. Ia tidak mau melakukan itu. Nah, ini dianggap sebagai zuhud tingkatan dasar. Tingkatan kedua adalah meninggalkan yang lebih dari yang halal. Banyak hal yang halal, harta yang kita dapati dan kesenangan kita untuk kita nikmati di dunia, ya, itu diperbolehkan, tapi dia meninggalkan dan membatasi. Nah, ini adalah zuhud tingkat kedua, dan ini milik orang-orang yang disebut khawas. Nah, yang tingkat yang tinggi adalah meninggalkan apa yang menyibukkan hamba dari ibadah kepada Allah. Dan ini lebih tinggi tingkatannya, dan ini adalah tingkatan atau golongan orang-orang yang arifin, ya, tidak tertarik sama sekali dengan syahwat dunia sama sekali, apalagi yang haram, yang boleh saja, yang tidak mau mengambilnya, yang menurutnya ia dapat melupakan Allah. Ada juga pendapat bahwa zuhud itu punya 2 tingkatan. Tingkatan pemula adalah mengosongkan tangan dari harta dan hati dari tamak. Kemudian tingkatan kedua adalah zuhudnya para muhakkikun, zuhudnya orang tingkat arifin wal khawas, yang tingkat 2 dan tingkat 3 menurut pendapat yang pertama tadi, ya. Nah, ini yaitu membersihkan jiwa dari semua yang ada di dunia ini untuk mendapatkan ketenangan. Mereka menganggap bahwa mencintai dunia itu pangkal daripada semua kesalahan dan kesengsaraan. Mereka menganggap bahwa zuhud di dunia adalah pangkal
kebajikan dan ketaatan dan pangkal kebaikan. Doktrin zuhud seperti ini mungkin ya doktrin yang paling bagus untuk menyelesaikan persoalan korupsi. Nah, orang korupsi itu sama sekali tidak mengenal doktrin zuhud ini, menyerang sampai yang haram-haram yang diserang semuanya. Demikian juga doktrin zuhud ini mungkin ya yang bisa ya menyelesaikan persoalan perusakan di atas muka bumi, eksploitasi barang tambang, pengerusakan atau penebangan pohon-pohon yang kemudian membahayakan, penggantian hutan yang sebenarnya ia merupakan keseimbangan alam untuk keamanan diciptakan oleh Allah ya, untuk kehidupan dalam ekosistem kita hidup bersama, manusia, hewan, benda di sekitar kita dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Untuk dampak kerusakan yang terjadi ya seperti yang baru saja kita alami, terjadinya bencana banjir dan longsor yang demikian besar karena kerusakan yang dilakukannya demikian masif, berskala luas dan besar ya, sehingga dampaknya juga sedemikian besar seperti yang kita lihat hari ini, lebih dari 1000 hari ini ya yang meninggal ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya dengan doktrin ini, apa kita tidak boleh kaya? Boleh. Inti daripada doktrin zuhud ini adalah bahwa seseorang tidak boleh dikuasai oleh hartanya. Seseorang itu tidak boleh dikuasai hartanya. Nah, zuhudnya orang kaya apa? Ia tidak dikuasai oleh hartanya. Dengan kekayaannya dia tidak sibuk sehingga lupa akhirat, tidak menjadikannya sombong sehingga mengeksploitasi yang tadi itu dengan kekayaan dan modal yang mereka miliki. Tapi justru apa? Dengan kekayaan ia berjuang untuk agama, tidak tamak, tapi bersyukur dengan kekayaan yang dimilikinya dan menjalankan semua kewajiban dan hak orang lain atas hartanya yang berupa zakat, sedekah jariyah atau yang lainnya. Nah, ini dalam ayat atau surat yang biasa kita baca di surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikan kamu orang kafir. Waktu itu ayat ini turun, tapi juga melalaikan kamu sekalian yang hari ini di luar musola ini sampai kamu masuk ke dalam kubur yang akhirnya yang kalian temui adalah apa? Ya sudah disiapkan neraka. Ya, ini di dalam surat At-Takatsur. Ya, tidak hanya orang kaya, terutama orang miskin juga demikian. Saya dulu sering kalau keluar kota, sering sekali saya di saat sudah selesai ya acara itu saya naik becak. Becak itu pas menjelang asar, gitu ya. Selalu saya tanya, Bapak sudah sholat belum? Belum, Pak. Kan harus becak. Nah, Bapak ini sudah miskin di dunia, mau melarat lagi di akhirat gimana? Ayo sholat. Bapak ini loh, sering sekali saya katakan, sudah melarat miskin di dunia, mau melarat dan miskin dan lebih sengsara lagi di akhirat. Gak masuk akal. Jangan demikian. Baik, Bapak Ibu sekalian. Maka Al-Quran mengatakan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala untuk rumah akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupa bagianmu di dunia. Ini di surat Al-Qasas ayat 77. Ada riwayat yang selalu kita dengar bahwa 3 orang datang ke rumah baginda Rasulullah dan bertemu dengan istri baginda Rasulullah. Mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah. Kemudian setelah mendengarkan maka mereka mengatakan, kalau demikian Rasulullah maka saya akan puasa terus dan gak buka-buka, kata dia. Yang satunya lagi, saya akan sholat malam terus, ya kan, dan tidak tidur-tidur. Yang satunya lagi, saya gak mau kawin, saya akan menjauhi perempuan. Sehingga Rasulullah kemudian datang. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, wallahi inni la akhsyakum lillahi wa ataqakum lahu, lakinni asum wa aftur
wa usolli wa arqud wa tazawwad nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Rasulullah kemudian pas datang, oh kamu yang ngomong tadi itu ya, begini. Enggak. Saya orang yang paling takut Allah dan paling bertakwa dari kalian. Akan tetapi saya puasa dan juga buka dari puasa. Saya sholat malam tapi juga tidur. Ya. Dan saya juga kawin. Ya. Yang tidak suka dengan caraku atau sunnahku, maka ia bukan dariku. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan kamu akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan kamu akan mati besok. Nah, ini sekali lagi Pak Tami kan besok mati ini kan selalu mengatakan demikian ya, karena dalam rangka tadi itu, dalam rangka untuk menyiapkan diri untuk yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah kita sudah berapa persen persiapan kita untuk akhirat? Kita selalu berdoa minta kebaikan dunia dan akhirat, fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sekali lagi, sudah berapa banyak modal kita untuk kebaikan akhirat kelak? Semuanya masing-masing kita bisa menjawab. Ini adalah urusan kita dengan Allah. Ya. Ini adalah urusan kita dengan Allah. Ya. Terutama kita yang sudah sepuh. Ya kan? Ya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Semoga kita menjadi orang yang soleh dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu mendapatkan berkahnya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.